Ketika Kardinal Jorge Mario Bergoglio dipilih sebagai Paus Fransiskus pada tahun 2013, tak ada yang menduga bahwa seorang pria sederhana dari Buenos Aires ini akan mengubah wajah gereja Katolik dan mengguncang hati umat di seluruh dunia. Dari mencium kaki narapidana hingga menantang para pemimpin dunia tentang perubahan iklim, setiap langkahnya adalah sebuah pesan yang dalam, bahwa kasih sayang dan keadilan bukanlah sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Paus Fransiskus, dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio, lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Ia menjadi Paus ke-266 dalam sejarah Gereja Katolik pada 13 Maret 2013, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Fransiskus adalah Paus pertama dari Amerika Latin dan juga yang pertama dari Ordo Jesuit. Apakah kamu sudah mengikuti perjalanan-perjalanan Paus Fransiskus? Jorge Mario Bergoglio lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina, sebagai anak tertua dari 5 bersaudara dalam keluarga imigran Italia. Orang tuanya, Mario Bergoglio dan Regina Sivori, adalah orang Katolik yang taat. Sejak usia muda, Bergoglio menunjukkan minat yang besar dalam masalah spiritual dan kehidupan religius. Dia tertarik pada kehidupan yang penuh dengan pengabdian dan pelayanan kepada orang lain. Bergoglio juga terinspirasi oleh para imam yang ditemuinya selama masa mudanya. Kehidupan mereka yang penuh pengorbanan dan pelayanan menjadi model bagi Bergoglio, yang semakin memperkuat tekadnya untuk mengikuti jejak mereka. Meskipun tidak ada paksaan langsung, keluarganya yang taat menjalankan ajaran agama Katolik mungkin juga berperan dalam membentuk pandangan hidupnya. Dalam suasana keluarga yang religius, panggilan untuk melayani Tuhan seringkali dianggap sebagai panggilan yang mulia dan terhormat. Namun setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Bergoglio memilih untuk tidak langsung masuk seminari, melainkan memutuskan untuk mengejar pendidikan di bidang sains. Ia mendaftar di sebuah sekolah teknik di Buenos Aires dan belajar untuk menjadi teknisi kimia. Bergoglio menyelesaikan studinya dan bahkan bekerja sebentar di laboratorium sebagai ahli kimia. Pengalaman ini memberinya wawasan dalam sains dan logika, yang kemudian berpengaruh pada pendekatannya dalam mengintegrasikan iman dan rasionalitas. Pada usia 21 tahun, Bergoglio akhirnya memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai ahli kimia dan mengejar panggilan imamatnya dengan memulai pelatihan seminarinya di Ordo Jesuit. Saat berusia 12 tahun, Bergoglio juga dilaporkan memiliki hubungan dengan seorang wanita muda yang bernama Amalia da Monte. Bergoglio bahkan mengatakan kepada Amalia kalau dia tidak bisa menikahinya, maka dia akan menjadi seorang pastor. Keluarga Amalia memiliki hubungan baik dengan keluarga Bergoglio, karena memiliki latar belakang yang sama sebagai imigran Italia. Mereka bahkan sering berkumpul di hari Minggu untuk makan pasta bersama. Namun ketika ayah Amalia menyadari adanya hubungan ini, dia langsung melarangnya karena merasa pada saat itu mereka masih terlalu muda. Bertumbuh dengan nilai-nilai tradisional keluarga yang kuat, mereka langsung menuruti perkataan orang tuanya untuk tidak meneruskan hubungan ini. Seiring berjalannya waktu, Amalia bertumbuh menjadi seorang akuntan yang memiliki 3 anak dan 6 cucu. Di sisi lain Bergoglio memenuhi panggilannya sampai menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Katolik. Pada tahun 1976, ketika militer mengambil alih kekuasaan di Argentina, negara itu memasuki periode yang dikenal sebagai Perang Kotor. Selama periode ini, rezim militer melancarkan kampanye represif terhadap siapa saja yang dianggap subversif, termasuk banyak aktivis, intelektual, dan bahkan anggota gereja Katolik yang bekerja dengan kaum miskin. Ribuan orang diculik, disiksa, dan dibunuh oleh militer. Pada saat itu, Jorge Mario Bergoglio menjabat sebagai pemimpin regional Jesuit Argentina. Pastor Bergoglio, yang sekarang menjadi Paus Fransiskus, adalah seorang pria yang rajin berdoa, pemimpin yang karismatik, dan seorang imam yang sangat berkomitmen pada kaum miskin. Sebagai provinsial Jesuit, ia juga bertanggung jawab atas para imam dan bruder Jesuit di seluruh Argentina. Pada saat itu dihadapkan pada masalah rumit tentang cara terbaik untuk mendukung 2 imam, Orlando Yorio dan Franz Jalix, yang telah pindah ke daerah kumuh di Buenos Aires dan menjadi pembela kaum miskin di tengah perlawanan brutal dari pemerintah selama apa yang disebut Perang Kotor di Argentina. Pastor Bergoglio mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai imam kumuh, tetapi ia memperingatkan keduanya tentang bahaya yang melekat dalam pelayanan mereka. Seiring berjalannya waktu,
Evaluasi yang diterima Pastor Bergoglio dari Jesuit lainnya sebagian besar negatif. Beberapa Jesuit di Roma juga mempercayai rumor bahwa kedua pastor tersebut terkait dengan gerilyawan, sehingga komunitas mereka di daerah kumuh diperintahkan untuk dibubarkan. Sebagai kompromi, Pastor Bergoglio menyarankan mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan kaum miskin, tetapi tinggal di komunitas Jesuit terdekat. Namun, alih-alih mematuhi permintaannya, kedua pastor tersebut memutuskan untuk meninggalkan Ordo Jesuit. Dalam hal ini, berarti dua imam tersebut tidak lagi dalam perlindungan Gereja Katolik yang pada saat itu masih memiliki pengaruh politik. Tak lama kemudian, mereka ditangkap dan disiksa oleh pasukan militer selama beberapa bulan. Beberapa pihak pun mencurigai kalau Bergoglio lah yang telah menyerahkan mereka kepada pihak militer. Setelah dibebaskan, kehidupan Iorio untuk menjadi seorang imam telah berakhir, karena ia mengalami trauma yang sangat berat karena selama masa tahanannya yang penuh dengan penyiksaan fisik dan mental. Namun, Pastor Jalix memilih untuk tetap menjadi Jesuit dan pada akhirnya, mengalami rekonsiliasi yang penuh air mata dengan Bergoglio, yang saat itu telah menjadi Uskup Agung Buenos Aires. Pada saat itu, bukti-bukti sudah menjadi jelas bahwa Bergoglio lah yang bekerja di balik layar untuk melakukan upaya pembebasan mereka. Pada awalnya, keduanya telah diculik, karena seorang guru awam yang menjadi gerilyawan telah menyerahkan nama mereka kepada pihak militer. Beberapa bulan setelah pembebasan Iorio dan Jalix, Bergoglio pun kembali bertemu dengan mantan atasannya ketika dia bekerja di laboratorium sebagai ahli kimia, Esther Balestrino. Esther adalah sosok yang aktif dalam gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kekerasan politik. Sebagai seorang aktivis sayap kiri, Esther berjuang untuk hak-hak buruh dan terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap kekuasaan represif. Selama Perang Kotor, banyak orang yang menjadi korban penghilangan paksa oleh rezim militer, termasuk putri Esther, Ana Maria Careaga, yang diculik pada tahun 1977. Esther kembali menemui Bergoglio dengan harapan koneksinya dengan gereja bisa membantunya untuk membebaskan anaknya. Kehilangan anak-anak memotivasi Esther dan beberapa wanita lainnya untuk memulai sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai Madres de Plaza de Mayo. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap kekejaman rezim militer. Setiap minggu, para ibu ini berbaris di Plaza de Mayo, Buenos Aires, dengan mengenakan kerudung putih, sebagai simbol perjuangan mereka untuk mendapatkan jawaban tentang keberadaan anak-anak mereka yang hilang. Pada akhirnya kerja keras Esther pun terbayar dengan pembebasan putrinya. Namun, Esther memutuskan untuk tetap berjuang dengan rekan-rekannya yang anaknya belum dibebaskan. Pada 10 Desember 1977, Esther Balestrino bersama dengan dua ibu lainnya, Azucena Villaflor dan Maria Ponce de Bianco, diculik oleh militer. Mereka dibawa ke ESMA, atau Sekolah Mekanik Angkatan Laut, yang menjadi salah satu pusat penahanan dan penyiksaan terbesar di Argentina, di mana mereka disiksa dan kemudian dibunuh dengan metode penerbangan kematian. Metode penerbangan kematian adalah salah satu bentuk eksekusi paling mengerikan yang digunakan oleh rezim militer Argentina selama periode Perang Kotor. Dalam metode ini, korban-korban yang ditahan oleh militer yang seringkali merupakan aktivis politik, mahasiswa, pekerja, dan orang-orang yang dianggap sebagai lawan rezim, dibius atau disuntik dengan obat penenang, kemudian dibawa ke pesawat militer atau helikopter. Setelah pesawat mencapai ketinggian tertentu di atas Samudra Atlantik atau Sungai Plata, para korban dilemparkan keluar dari pesawat hidup-hidup ke laut atau sungai. Tujuannya adalah untuk membuat tubuh korban menghilang sepenuhnya, sehingga tidak ada bukti fisik yang tersisa dan keluarga korban tidak dapat menemukan atau menguburkan orang yang mereka cintai. Penerbangan kematian ini dirancang sebagai metode untuk menghilangkan para tahanan politik secara permanen, yang merupakan bagian dari strategi teror yang lebih luas oleh rezim militer untuk memberangus oposisi dan mengintimidasi masyarakat. Pada tahun 2005, jenazah Esther Balestrino dan beberapa korban lainnya akhirnya ditemukan di sebuah pantai di Argentina, yang akhirnya memungkinkan keluarga mereka untuk memberikan pemakaman yang layak. Selama periode kediktatoran, Bergoglio menghadapi tuduhan bahwa ia tidak cukup aktif dalam melawan kekejaman yang terjadi, atau bahkan bahwa ia mungkin berkompromi dengan rezim militer. Beberapa kritikus mengklaim bahwa Bergoglio tidak melakukan cukup banyak untuk melindungi para aktivis dan orang-orang yang menjadi korban penghilangan paksa. Tuduhan ini menjadi kontroversi yang terus diangkat dalam diskusi tentang kepemimpinannya, baik sebelum maupun setelah menjadi paus. Bergoglio telah berusaha untuk mengklarifikasi posisinya selama periode tersebut.
Dia mengklaim bahwa meskipun ia mungkin tidak secara terbuka melawan rezim, ia bekerja di balik layar untuk membantu beberapa korban dan menghindari tindakan langsung yang dapat berisiko membahayakan orang yang ia coba lindungi. Beberapa penelitian dan kesaksian pun menunjukkan bahwa Bergoglio memang memberikan perlindungan dan bantuan kepada beberapa individu yang dianiaya oleh rezim. Kejadian-kejadian kemudian berdampak besar terhadap transformasi hidup Bergoglio dari sosok konservatif yang tegas dan otoriter, menjadi seseorang yang lemah lembut, hangat, dan selalu menunjukkan tekad untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemilihan Paus Fransiskus terjadi setelah pengunduran diri Paus Benediktus XVI pada 28 Februari 2013. Pengunduran diri ini mengejutkan dunia, karena Benediktus XVI menjadi Paus pertama dalam lebih dari 600 tahun yang secara sukarela melepaskan jabatannya. Dalam pernyataannya, Benediktus XVI mengutip alasan kesehatan dan ketidakmampuan fisik untuk menjalankan tugas kepausan sebagai alasan pengunduran dirinya. Pengunduran diri ini memicu dimulainya konklav, sebuah pertemuan rahasia para kardinal Gereja Katolik di Kapel Sistina, Vatikan, untuk memilih Paus baru. Pada 12 Maret 2013, 115 kardinal dari seluruh dunia berkumpul di Vatikan untuk memulai konklav. Konklav adalah proses pemilihan paus yang sangat tertutup dan diatur oleh tradisi serta aturan ketat. Kardinal-kardinal ini dikunci di dalam Kapel Sistina, dan mereka tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan dunia luar hingga terpilihnya seorang paus baru. Dalam tradisi konklav, asap hitam dan asap putih yang keluar dari cerobong Kapel Sistina di Vatikan memiliki makna simbolis yang penting. Tradisi ini merupakan cara bagi dunia luar untuk mengetahui perkembangan proses pemilihan paus baru yang berlangsung tertutup. Setiap kali para kardinal selesai memberikan suara, surat-surat suara dibakar di dalam tungku yang berada di dalam Kapel Sistina. Proses ini dilakukan secara teratur, 2 kali pada pagi hari dan 2 kali pada sore hari, hingga paus baru terpilih. Jika tidak ada paus yang terpilih dalam pemungutan suara tersebut, bahan-bahan tertentu, seperti jerami basah dan bahan kimia, ditambahkan ke dalam api untuk menghasilkan asap hitam, yang menandakan bahwa pemilihan masih berlangsung. Ketika seorang paus akhirnya terpilih, surat suara terakhir dibakar bersama dengan bahan-bahan yang menghasilkan asap putih, yang menandai berakhirnya konklav dan pemilihan paus baru. Selama konklav pada Maret 2013, dunia menyaksikan dengan penuh antisipasi setiap kali asap keluar dari cerobong Kapel Sistina. Setelah beberapa kali muncul asap hitam, akhirnya pada 13 Maret 2013, asap putih terlihat mengepul dari cerobong, menandakan bahwa seorang paus baru telah terpilih. Tak lama setelah asap putih muncul, lonceng-lonceng Basilika Santo Petrus mulai berdentang, menguatkan bahwa pemilihan telah selesai. Umat Katolik yang berkumpul di lapangan Santo Petrus dan jutaan orang di seluruh dunia, melalui siaran langsung menunggu dengan penuh harap untuk mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin baru Gereja Katolik. Tak lama kemudian, nama Jorge Mario Bergoglio diumumkan sebagai paus baru dengan nama Paus Fransiskus, menandai awal dari kepemimpinan yang baru dan bersejarah bagi Gereja Katolik. Nama Fransiskus sendiri belum pernah digunakan oleh paus sebelumnya, sehingga menandai sesuatu yang baru dalam sejarah Gereja Katolik. Pilihan ini tidak hanya unik, tetapi juga penuh makna dan simbolisme yang selaras dengan pengalaman hidupnya. Paus Fransiskus memilih nama ini sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus terkenal karena kehidupannya yang sederhana, cintanya pada orang miskin, dan komitmennya terhadap perdamaian serta perlindungan ciptaan Tuhan. Paus Fransiskus melakukan tindakan simbolis yang sangat bermakna pada Kamis Putih tanggal 28 Maret 2013, tak lama setelah ia terpilih sebagai paus. Pada hari tersebut, ia melakukan ritual pembasuhan kaki di sebuah pusat penahanan remaja di Roma. Pembasuhan kaki adalah bagian dari liturgi Kamis Putih dalam tradisi Katolik, yang menandai peringatan perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Pada saat itu, Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai tanda kerendahan hati dan pelayanan. Biasanya, pembasuhan kaki dilakukan oleh paus di hadapan para imam atau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja di Basilika Santo Petrus. Namun, Paus Fransiskus memilih untuk melakukan ritual ini di pusat penahanan remaja, yang merupakan langkah sangat tidak biasa dan menunjukkan pendekatannya yang penuh belas kasih terhadap kaum muda dan mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Dalam acara tersebut, Paus membasuh dan mencium kaki 12 narapidana muda, termasuk 2 perempuan dan 2 muslim.
Tindakan ini sangat simbolis, mencerminkan pesan universal tentang cinta, pengampunan, dan pelayanan tanpa memandang latar belakang agama atau status sosial. Tindakan Paus Fransiskus di pusat penahanan tersebut menjadi salah satu momen awal yang menonjol dari kepemimpinannya, menegaskan komitmennya untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan dan menunjukkan bahwa gereja harus melayani semua orang, terutama mereka yang paling membutuhkan. Momen ini juga menjadi cerminan dari ajarannya yang seringkali menekankan pentingnya kerendahan hati dan tindakan nyata dalam kehidupan iman. Sebagai perjalanan pertamanya di luar Roma, Paus Fransiskus melakukan kunjungan bersejarah ke Pulau Lampedusa, Italia, pada tanggal 8 Juli 2013. Kunjungan ini bertujuan untuk menyoroti krisis migrasi dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Laut Mediterania, di mana ribuan migran dan pengungsi telah kehilangan nyawa dalam upaya mereka mencapai Eropa. Lampedusa adalah sebuah pulau kecil yang terletak di antara pantai Italia dan Afrika Utara. Pulau ini telah menjadi titik masuk utama bagi migran yang melarikan diri dari konflik, kemiskinan, dan penganiayaan di negara-negara asal mereka, seperti Libya, Eritrea, dan Somalia. Banyak dari mereka melakukan perjalanan berbahaya dengan perahu yang tidak layak melaut, sehingga menghadapi risiko tenggelam dan kematian. Setibanya di Lampedusa, Paus Fransiskus langsung menuju pelabuhan untuk memberikan penghormatan kepada para migran yang telah meninggal dunia. Ia melemparkan karangan bunga ke laut sebagai simbol duka cita dan solidaritas dengan para korban serta keluarga mereka. Paus memimpin misa di stadion olahraga pulau tersebut, dihadiri oleh penduduk lokal, relawan, dan sejumlah migran. Dalam homilinya, ia menyampaikan pesan kuat tentang globalisasi ketidakpedulian, mengkritik masyarakat yang telah menjadi kebal terhadap penderitaan orang lain. Ia mengajak semua orang untuk merefleksikan tanggung jawab moral dalam menolong sesama manusia yang menderita. Paus Fransiskus bertemu dan berbicara langsung dengan sekelompok migran, mendengarkan kisah dan pengalaman mereka. Ia memberikan kata-kata penghiburan dan harapan, menekankan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Kunjungan Paus Fransiskus ke Lampedusa membawa perhatian global terhadap krisis migrasi di dunia. Pesan dan tindakannya mendorong diskusi internasional mengenai perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan berpusat pada hak asasi manusia dalam menangani migrasi. Walau mendapat dukungan dari PBB dan organisasi seperti UNHCR secara konsisten, nyatanya tidak semua pihak setuju untuk menerima para pengungsi ini ke negara mereka dengan pintu terbuka. Salah satu tokoh yang menolak seruan ini adalah Donald Trump, yang mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Beberapa negara di Eropa Timur, seperti Hongaria dan Polandia, juga menunjukkan sikap skeptis terhadap seruan Paus Fransiskus. Mereka menekankan pentingnya melindungi perbatasan dan mempertahankan identitas nasional, serta seringkali menolak kebijakan pintu terbuka terhadap migran. Selain masalah pengungsi, Paus Fransiskus juga terkenal dengan karya tulis ensiklik Laudato Si'. Ensiklik ini sangatlah penting karena menyoroti masalah lingkungan, perubahan iklim, dan tanggung jawab manusia untuk menjaga rumah bersama kita, yaitu bumi. Dalam ensiklik ini, Paus Fransiskus menyerukan tindakan mendesak untuk melindungi lingkungan dan menekankan hubungan antara ekologi, ekonomi, dan keadilan sosial. Ia juga mengajak seluruh umat manusia, bukan hanya umat Katolik, untuk bergabung dalam upaya melestarikan bumi dan memperhatikan dampak buruk dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat, terutama yang paling miskin dan rentan. Sejak awal masa kepausannya, Paus Fransiskus telah menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan penuh belas kasih terhadap komunitas LGBT. Misalnya, pada tahun 2013, ia membuat pernyataan yang menjadi terkenal di seluruh dunia. "Siapakah saya untuk menghakimi?" ketika ditanya tentang pandangannya mengenai orang-orang gay yang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya untuk menghormati setiap individu tanpa memandang orientasi seksual mereka. Meskipun ajaran Gereja Katolik tetap tidak mengakui pernikahan sesama jenis dan menganggap hubungan homoseksual sebagai dosa, Paus Fransiskus mendorong agar gereja memberikan perhatian dan dukungan pastoral kepada orang-orang LGBT. Namun dalam beberapa kasus, ada tuduhan bahwa beberapa media memutarbalikkan atau menyalahartikan kata-kata Paus Fransiskus, yang menyebabkan kebingungan dan kontroversi. Contoh kasus adalah bagaimana beberapa media melaporkan pernyataan Paus Fransiskus tentang pasangan sesama jenis. Pada tahun 2020, dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter Francesco, Paus Fransiskus mengatakan bahwa pasangan sesama jenis harus dilindungi oleh undang-undang sipil.
Beberapa media melaporkan ini sebagai dukungan Paus terhadap pernikahan sesama jenis, padahal yang dimaksud oleh Paus adalah perlindungan hak-hak sipil, bukan perubahan dalam ajaran gereja mengenai pernikahan. Beberapa pihak di dalam gereja Katolik dan kalangan konservatif lainnya merasa bahwa media terlalu menekankan sisi progresif Paus Fransiskus, sementara mengabaikan atau meminimalkan komitmennya terhadap ajaran-ajaran tradisional gereja. Hal ini menciptakan narasi bahwa Paus Fransiskus adalah seorang reformis radikal, padahal kenyataannya, banyak dari ajaran dasar gereja tetap dipertahankan di bawah kepemimpinannya. Tuduhan memutarbalikkan fakta ini seringkali muncul dari kelompok yang merasa bahwa media berusaha mengubah persepsi publik tentang Paus dan gereja Katolik untuk mendorong agenda sosial tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap pernyataan Paus bisa sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan tujuan pemberitaan. Pada bulan September 2024, dunia menyaksikan momen bersejarah ketika Paus Fransiskus pertama kali mengunjungi Indonesia, sebuah negara dengan populasi Muslim kedua terbesar di dunia. Kunjungan ini bukan hanya menjadi simbol persahabatan antar umat beragama, tetapi juga memperkuat komitmen Paus dalam mempromosikan dialog lintas agama dan perdamaian global. Sebelum peristiwa ini, salah satu inisiatif besar Paus Fransiskus dalam bidang dialog antaragama adalah penandatanganan dokumen tentang persaudaraan manusia bersama Imam Besar Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dokumen ini menekankan pentingnya persaudaraan antar manusia dan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Dalam dokumen tersebut, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menekankan bahwa semua agama memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan pentingnya memahami bahwa semua manusia adalah saudara dan saudari, terlepas dari latar belakang agama mereka. Ia mendorong kerjasama antara berbagai agama untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik. Namun, beberapa pihak salah menafsirkan pernyataannya ini sebagai dukungan terhadap ide One Religion atau agama tunggal dunia. Padahal, Paus Fransiskus tidak pernah menyerukan pembentukan satu agama dunia yang menyatukan semua keyakinan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya menghormati perbedaan agama dan bekerja sama untuk kebaikan bersama tanpa mengorbankan identitas agama masing-masing. Paus Fransiskus percaya bahwa agama-agama yang berbeda dapat bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan tanpa perlu menggabungkan keyakinan mereka menjadi satu agama tunggal. Upaya ini adalah bagian dari misi gereja untuk mempromosikan dialog, persaudaraan, dan toleransi antar umat manusia di seluruh dunia.